Halo, saya mau membahas tentang perceraian. Dan ini salah satu topik yang lumayan sensitif juga. Karena barusan saya habis post Saya post di TikTok dan itu rame banget. Ada ratusan ribu orang yang melihat, yang nonton. Terus ada ratusan orang yang komentar. Dan di situ pro dan kontra. Ada yang setuju dengan postingannya dan ada yang gak setuju dengan postingannya. Ya, dan itu biasa. Karena di dalam agama juga, di agama itu dijelaskan bahwa perceraian itu sangat nggak disukai. Jadi di agama saya ketika kita melakukan perceraian itu nggak disukai, lebih baik jangan. Oke, kita melihat dari sisi itu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sisi lain, agama juga menginginkan hambanya untuk bahagia. Kayak salah satu filsuf Islam ya, Al-Farabi. Saya membaca dalam salah satu jurnal. Di situ diterangkan bahwa Al-Farabi itu ngomong bahwa manusia itu harus bahagia. Manusia itu harus bahagia. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sandingkan ke kasus perceraian, kenapa mereka harus bercerai? Kalau misalkan nggak ada apa-apa, nggak ada angin, atau mungkin udah nggak cinta lagi dengan alasan yang sepele gitu ya, terus mereka bercerai. Nah, mungkin itu sesuatu yang memang lebih baik jangan, karena cinta itu kan bisa ditumbuhkan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tengok lagi alasan kenapa banyak di antara mereka yang bercerai, misalnya perselingkuhan, terus hubungan yang sangat toksik, ya entah itu dari bagaimana si istri memperlakukan suami dan begitupun suami memperlakukan istri. KDRT misalnya. Ada beberapa suami yang KDRT terhadap istrinya, main tangan, pukul-pukulan gitu. Terus ada juga istri yang mungkin manipulatif, misal mau menang sendiri, misalnya kan, suka nyebarin aibnya suami, dan mungkin alasan-alasan yang memang nggak bisa disebutkan, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata mungkin ya, saking besarnya gitu. Dan ada beberapa di antara mereka yang sampai bunuh diri. Ada. Kita nggak bisa menutup mata ya, bahwa ada di antara mereka yang bunuh diri. Nah, kalau misalnya alasannya udah seperti itu, apakah Islam akan agama saya Islam ya. Ya, agama Islam ya, agama saya Islam. Apakah agama akan terus menilai bahwa perceraian itu dilarang? Ya kan? Nah, jadi kita melihat sisi yang lain bahwa agama Tuhan ya, menginginkan hambanya untuk bisa bahagia. Gimana caranya bahagia? Ya, di podcast episode saya sebelumnya saya udah membahas bagaimana caranya bahagia ya, yaitu dari persepsi kita terhadap dunia. Jadi bagaimana kita mengatur persepsi kita, bagaimana cara berpikir kita untuk agar kita bisa bahagia. Ya, meskipun itu memang sulit. Nah, ketika kita bertahan dalam rumah tangga yang toksik, yang sangat membahayakan untuk kehidupan kita, mental, fisik, dan semuanya. Nah, apakah itu harus bertahan? Apakah kita harus menggenggam dengan dalih agama? No. Mungkin kalau misalnya kita bertanya kepada seorang kiai hari ini, Pak Yai, aku memiliki hubungan yang sangat toksik. Toksiknya seperti apa? Dijelaskan. Nah, mungkin ketika Pak Yai mendengarkan alasan-alasan yang memang sangat membahayakan untuk seseorang yang mengalami hubungan toksik itu, yang hidupnya sangat menderita dan membahayakan sekali bagi dirinya, pasti Pak Yai itu akan mengatakan bahwa ya udah, kamu bercerai aja. Yes, bercerai itu hukumnya bukan haram ya, hanya Islam sangat nggak menyukai perilaku itu.
tapi bukan lantas haram gitu. Ya kan? Dan jadi artinya di sini ketika kita merasa bahwa kita terancam dalam suatu hubungan, ya menurut pribadi saya ya harusnya kita lepas. Toh banyak orang yang mencaci maki, yang membuli teman-temannya yang bercerai. Mungkin ada beberapa dari mereka yang membuli bukan karena mereka hubungannya baik-baik aja lantas gak bercerai terus membuli. No, mungkin karena dianya gak berani aja, gak berani untuk bercerai aja, dengan alasan malu terhadap tetangga, ya kan? Dengan alasan nama baiknya nanti tercoreng. Wah, kamu suka nasihatin orang, ternyata rumah tangga kamu berantakan gitu ya. Hanya karena mereka malu terhadap orang lain. Dan justru menurut aku perlu dikasihani mereka-mereka yang sebenarnya pengen bercerai karena malu, akhirnya nggak bercerai. Jadi dia lebih melihat orang lain. Dia menginginkan perasaan orang itu, atau orang itu berpikir bahwa kita adalah orang yang baik, orang yang baik-baik aja. Kita memikirkan orang lain tapi kita nggak peduli terhadap diri kita sendiri. Justru orang-orang yang kayak gitu yang perlu dikasihani. Ya bagaimana nggak dikasihani? Dia rela dirinya menderita hanya karena omongan orang. Ya kalau misalnya hubungannya udah sangat parah banget ya, udah parah banget dan memang harus pisah gitu, ya harusnya ya pisah, harusnya cerai. Bukan lantas bertahan, rela dirinya digebugin, misal dibanting. Ya memang ini urusan perceraian ya, yang bisa menjawab ya diri kita masing-masing yang mengalami itu. Terus ada yang mengatakan bahwa aku rela diri aku tuh menderita, aku rela hidup aku itu penuh dengan bencana, sengsara, bahkan membahayakan untuk diri saya, dengan alasan dia takut terhadap anaknya. Perceraian antara mereka, suami dan istri, enggak mau korbannya itu anak. Ya saya sangat mengapresiasi kebijaksanaan dari mereka ya. Apa yang mereka ambil itu, dia tidak menginginkan anaknya itu menjadi korban. Karena tadi saya juga baca komen ya, itu masalahnya ke psikis anaknya, ke mental anaknya. Tapi kita juga gak bisa menafikan ada beberapa orang yang menikah lantas cerai. Mereka udah punya anak, tapi setelah itu anaknya baik-baik aja, anaknya justru berprestasi. Nah itu kenapa? Mungkin orang tuanya yang mampu untuk memberikan edukasi, memberikan pengarahan, terus menasihati dengan cara yang baik. Jadi mungkin ya di sini ya, cobalah untuk melihat ke diri kita, jangan melihat ke orang lain. Kita jangan menyalahkan dari luar gitu. Nanti anak kita gimana? Ya kamu yang gimana? Kamu bisa nggak nanti ketika cerai mendidik anak kamu tanpa seorang bapak atau tanpa seorang ibu? Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa menafikan loh, banyak anak-anak korban dari orang tuanya cerai, tapi mereka bisa berprestasi dan psikis mereka aman-aman aja. Nah ini tugas dari seorang orang tuanya, dari ayah dan ibunya. Iya enggak? Toh gini loh, ada nih ya, ada sepasang suami istri yang mereka itu gak harmonis lagi. Setiap hari KDRT, bertengkar. Nah mereka tuh menginginkan untuk berpisah, tapi mereka menahan egonya agar anaknya itu tidak menjadi korban. Nah tetapi ya, ternyata anak itu besar dengan tekanan mental yang sangat dahsyat, dengan penderitaan yang sangat dahsyat, karena melihat orang tuanya yang setiap hari bertengkar. Jadi bercerai dan tidak bercerai, si anak itu tetap menjadi korban. Ya enggak?
dilema ya. Ya sebenarnya enggak sih, sebenarnya enggak dilema. Jadi ini semua jawaban ada di diri kita masing-masing. Nah jadi postingan yang saya post barusan tadi siang dan menuai pro dan kontra, itu bunyinya gini kurang lebih. Perceraian itu bukan tragedi. Justru tragedi itu adalah ketika kita bertahan dalam hubungan yang toksik. Kurang lebih kayak gitu ya di postingan aku di TikTok. Iya, saya setuju banget apa yang saya posting itu karena banyak orang yang menganggap bahwa perceraian itu tragedi. Yes, mungkin iya, oke. Itu tergantung pendapat mereka ya. Tapi bagi saya itu ya tragedi itu adalah ketika kita mau bertahan, kita udah tahu bahwa itu toksik. Tapi kenapa? Nah, di situ juga banyak yang bercerita. Aku bersyukur bahwa akhirnya aku lepas setelah aku bertahan 21 tahun dalam hubungan yang toksik. 21 tahun. Gimana itu rasanya? Nggak bisa saya bayangin itu. Ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang lebih dari 20 tahun. Itu wow. Dan banyak banget mereka-mereka yang mencurahkan isi hatinya di postingan itu. Di postingan saya ya. Artinya apa ya? Ya kita bisa bijak dan kalau misalnya kita mau mengambil hukum atau pandangan-pandangan dari sudut pandang agama, semestinya kita juga harus melihat yang lain gitu. Kayak misalnya bercerai itu dilarang oleh agama. Ternyata di satu sisi agama juga menginginkan kita untuk bisa hidup bahagia, ya kan? Di satu sisi lain agama mengajarkan kita untuk menghindari sesuatu yang membahayakan diri kita. Di sisi lain banyak banget. Nah, jadi mungkin dari sini ya kita harus membuka pikiran kita. Kita jangan blok mental dari satu sisi pandangan. Ya karena ketika kita fokus hanya dalam satu sisi, maka ya menurutku di podcast aku sebelumnya juga aku ngomong bahwa itu akan menjadi pikiran kita beku, hati kita beku. Ya beku. Dan ini pun berlaku ya bagi hukum-hukum yang lain ya. Ya bagi situasi-situasi yang lain. Jadi kita harus pandai melihat dari segala sisi. Ya. Jadi kamu mau bercerai nggak teman-teman yang dengerin ini? Sebelumnya maafin aku ya. Maafin aku. Di sini aku lagi nggak mau membuka luka-luka kamu. Di sini aku juga nggak mau menyepelekan orang-orang yang memegang prinsipnya untuk tidak bercerai. Enggak. Jadi di podcast ini saya berusaha mencoba untuk kita berbagi, kita sharing bagaimana pandangan saya terhadap kasus ini. Dan saya rasa ini akan menambah sudut pandang baru buat kalian. Dan tetap untuk keputusan, ya kamu yang ngambil. Kamu yang ambil keputusan ini. Ketika kamu mengalami situasi antara cerai dan tidak, ketika hubunganmu sudah tidak baik-baik aja, ya kamu yang menentukan. Jadi podcast ini ya hanya perlu kamu renungkan. Dan kamu memiliki kedaulatan untuk mengiyakan dan menafikan. Makasih ya teman-teman udah mau dengerin podcast saya. Dan saya sangat berharap untuk kalian semuanya yang belum menikah, agar nanti kelak kalian mendapatkan pasangan yang memang baik buat kamu, mertua yang baik buat kamu, orang tua yang mendukung terhadap pilihan kamu. Dan aku juga berdoa kamu yang udah menikah, semoga hubungan kamu baik-baik aja. Dan bagi kamu yang sudah terlanjur hubungan kamu toksik, semoga Tuhan memberikan rahmat dan membuka hati kalian masing-masing sehingga hubungannya menjadi lebih baik. Dan
Semoga kalian semua diberi kekuatan. Oke, ini podcast, ini pesan cinta. Yang sebelumnya saya kasih nama cerita hari ini, namun karena sudah banyak yang memakai nama itu, saya ubah menjadi ini pesan cinta. Dan saya berusaha untuk memberikan podcast saya, penyampaian saya dari sudut pandang cinta, dari perasaan yang penuh cinta, perasaan yang tulus. Dan semoga atas ketulusan saya menyampaikan ini bisa diterima bagi teman-teman. Dan terima kasih kalian sudah mendengarkan sampai detik ini. Artinya kalian mengapresiasi saya. Dan jika berkenan, silakan untuk ikuti podcast ini, subscribe ya. Dan teman-teman juga bisa berkeluh kesah, bisa curhat, bisa DM saya di Instagram ini pesan cinta, atau di Twitter juga username-nya sama, ini pesan cinta, tanpa titik, tanpa underscore, tanpa apa ya. Jadi cari ini pesan cinta itu @ini pesan cinta, sambung. Jadi buat teman-teman yang mau ngobrol 4 mata, nanti kita rekaman pakai platform apa ya. Jadi nanti teman-teman bisa bersuara, bisa ngomong, dan nanti aku masukin ke podcast. Atau mungkin kamu punya pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan, nanti saya bahas di podcast. Atau kamu punya tema, kayaknya ini bagus deh untuk dibahas, nah nanti saya bahas. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga buat teman-teman selalu diberi kekuatan, kesehatan, kebaikan, rahmat yang tercurahkan. Sampai jumpa.